Selamat pagi, Bu Regina, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih. Selamat bertemu kembali pada hari yang indah yang diberkati Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan pesan dari Bunda Maria kepada Edson Glauber yang di Brasil itu untuk masa puasa saat ini, pesan-pesan tentang doa, korban tobat, dan puasa. Mungkin besok kita akan masuk kepada 7 rahasia pengakuan dosa ya. Jadi hari ini kita masuk kepada pesan dari Bunda Maria dulu. Untuk masa puasa, pesan-pesan, doa-doa, korban, itu artinya korban adalah apa yang kita bisa berikan untuk persembahan, untuk ikut serta dalam keselamatan jiwa-jiwa ya, tobat dan puasa. Terlampir adalah pesan-pesan singkat tentang doa, korban tobat, dan puasa yang diberikan oleh Ratu Rosario dan perdamaian di Itapiranga, yaitu di Brasil, kepada Edson Glauber selama masa puasa. Seperti kita ketahui, kita belajar konsekrasi doa yang dibuat tanda salib ini dari Bunda Maria kepada Edson Glauber. Ini disusun oleh Carmela Dinito. Ya, semoga nama-nama Maria, nama Yesus, dan Santo Yusuf yang paling suci selalu dimuliakan, disembah, dan dicintai. Doa, pengorbanan, pertobatan, puasa, pesan dari Ratu Rosario, perdamaian di Itapiranga, Amazon, Brasil. Ini tertanggal dari Bunda Maria tertanggal 5 bulan November tahun 1994. Doa, kalau kita ikuti ini semua kita bisa melihat suasana keadaan saat ini ya. Doa, pengorbanan, pertobatan. Berdoalah rosario setiap hari untuk perdamaian di dunia dan untuk mengakhiri perang. Aku adalah Ratu Perdamaian. Berdoalah dan lakukan pertobatan. Berdoalah jika memungkinkan. Setiap hari dengan berlutut, Anda perlu melakukan pertobatan atas dosa-dosa Anda. Yang berikutnya, tertanggal 2 bulan 7 tahun 95, hari ini anak-anakku, Tuhan mengajakmu untuk berdoa, berkorban, dan melakukan pertobatan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang berdosa yang malang. Ini semua pesan dari Bunda Maria ya. Ini tertanggal 14 bulan 2 tahun 95. Lakukanlah pengorbanan dan pertobatan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang berdosa yang malang. Cobalah untuk lebih banyak berdoa rosario dan terutama untuk perdamaian di seluruh dunia, karena dunia sangat membutuhkan perdamaian. Yang berikut, tanggal 24 Maret tahun 99, berdoalah, berdoalah, berdoalah. Dunia harus banyak berdoa, melakukan banyak pengorbanan dan lakukan penebusan dosa. Berdoalah rosario suci setiap hari untuk perdamaian di dunia, untuk mengakhiri perang. Tertanggal 17 Juni tahun 95, berdoalah rosario suci dengan cinta doa pengabdian. Dengan cinta dan pengabdian, lakukan lebih banyak penebusan dosa hari ini dan tinggalkan kesenangan dunia. Yang 5 September, anak-anakku berdoalah, berdoalah, berdoalah banyak-banyak. Berdoalah rosario suci setiap hari. Dunia berada dalam dosa besar. Berkorbanlah dan lakukan penebusan dosa. Ini sudah tertulis dari tahun 95. Ini 18 September, berdoa lebih banyak dan bantulah aku dengan pengorbanan dan penebusan dosamu.
tertanggal 21 September 95, anak-anakku berdoalah, berdoalah, berdoalah. Banyak-banyak karena banyak jiwa jatuh ke neraka karena mereka tidak memiliki orang-orang yang mengorbankan diri untuk mereka. Korbankan diri kalian untuk orang-orang berdosa yang malang. Lakukan penebusan dosa. Berdoalah rosario suci lebih banyak. Tertanggal 28 November dari Malaikat Gabriel tahun 1995. Berdoalah banyak dan lakukan banyak penebusan dosa, serta berkorban untuk menghibur hati kudus Yesus dan Maria, perawan suci, mendorongmu. Tertanggal 12 Desember tahun 1995, dari Bunda Maria, teruslah selalu dengan cara ini. Berdoa dan melakukan penebusan dosa, menyerahkan diri ke tangan Tuhan, dan di akhir hidupmu kamu akan menerima dari Tuhan pahala yang pantas kamu terima. Anak-anakku, berdoalah dan berpuasalah. Berpuasalah dengan roti dan air. Puasa menghindari banyak kejahatan. Berpuasalah untuk perdamaian dunia, seperti yang telah kukatakan kepadamu, perdamaian terancam. Apakah karena kamu tidak mengerti? Tertanggal 21 Januari 1996. Miliki iman dan kepercayaan. Sekarang kamu harus berpuasa. Berpuasalah. Kamu belum pernah berpuasa. Kamu harus selalu berpuasa dan melakukan amal. Kamu harus berdoa dengan melakukan penebusan dosa di dalam rumahmu sendiri. Berdoa, berlutut, dan mencium lantai. Tanggal 11 bulan 6 tahun 97. Berpuasalah anak-anakku sayang, berpuasalah karena dengan berpuasa kalian dapat mengatasi godaan setan. Tertanggal 13 Mei 2001, banyak orang tidak berkorban lebih banyak untuk keselamatan saudara-saudari mereka. Aku mengajakmu lagi berpuasa. Jangan abaikan puasa. Ini akan sangat penting anak-anakku. Perhatikan apa yang kukatakan kepadamu. Dari Bunda Maria, tertanggal 15 September 1997. Berdoalah, berpuasalah, mintalah pengampunan dan belas kasihan Allah, dan Dia akan mendengarmu. Jika tidak, aku tidak punya pilihan lain selain menangis, karena tidak mendengarkanku. Bantulah saudara-saudarimu untuk bertobat dengan doa-doamu, karena katamu akan terkejut, karena kotamu akan terkejut, dan banyak yang akan menyesal atas hidup yang dijalani tanpa Tuhan. Tertanggal 17 Mei 2008, mohonlah hai putraku Yesus belas kasih hanya bagi dunia, dan Dia akan mendengarmu jika kamu mempersembahkan doa dan puasa dengan permohonan ini. Jangan abaikan pesan ini, tetapi hiduplah dengan hatimu dan selalu. Tertanggal 10 bulan 7 tahun 2010, anak-anakku, dunia berada dalam bahaya besar dan sedang memburuk. Berdoalah, berdoalah, berdoalah untuk bertobat dan orang-orang berdosa. Setan ingin menghancurkan banyak jiwa dengan dosa. Cegah niat jahatnya dengan berdoa dan berpuasa. Sekali lagi aku memintamu, berpuasalah dengan kasih dan dengan hati. Jika tidak, keadilan Allah akan turun dengan berat ke dunia. Saling mengasihi dan memaafkan. Bertobatlah dari sikapmu yang salah dan kembalilah ke jalan yang benar.
jalan suci Allah. Aku mengasihimu dan aku tidak menginginkan ketidakbahagiaanmu, tetapi kebaikan jiwamu dan kebaikan keluargamu. Dari Bunda Maria tertanggal 13 bulan 2 tahun 2011, aku hadir di sini sekali lagi di hadapanmu untuk membimbingmu kepada Yesus. Taatilah seruan keibuanku. Setan ingin menghancurkan karya-karya suci Allah. Tetapi jika kamu berdoa, berpuasa, dan melakukan adorasi di hadapan putraku Yesus dalam sakramen Maha Kudus, ia akan dihancurkan. Tertanggal 16 April 2011, bantulah bundamu dari surga untuk mempertobatkan orang berdosa kepada Allah. Berdoalah, bertobatlah, berpuasalah. Sampaikanlah permohonanku ini kepada saudara-saudari kalian, supaya banyak di antara mereka memutuskan untuk menerima Allah dan kerajaan surga. Allah menginginkan pertobatan setiap anaknya. Karena itu anak-anakku, bertobatlah untuk mendapatkan surga. Bertobatlah agar rahmat dan berkat Allah selalu menyertai kalian dan keluarga kalian. Bertobatlah agar dunia damai kembali kepada Allah. Tertanggal 14 Agustus 2011, berdoalah banyak sekali karena dunia membutuhkan rahmat Tuhan. Jika tidak, ia akan menderita hukuman yang besar karena ketidaktaatannya kepadanya. Berpuasalah untuk pertobatan orang berdosa. Dengan cara ini, keluarga Anda juga akan diselamatkan jika Anda tekun dan mendengarkan permohonan saya. Tertanggal 7 Januari 2012, bukalah hati Anda dan perhatikan penderitaan saudara-saudari Anda yang paling menderita. Mohonlah belas kasihan dan pertolongan Tuhan bagi mereka. Lakukan adorasi, puasa, dan penebusan dosa agar Tuhan meringankan penderitaan mereka. Doakan rosario setiap hari untuk pertobatan dunia. Dunia belum menanti pesan-pesan surga. Karena alasan inilah ia banyak menderita. 23 Februari 2013, aku, Bunda Allah, memanggil semua anak-anakku untuk bertobat. Kembalilah sekarang. Berdoalah, berpuasalah, dan tinggalkan kehidupan dosa, dan Tuhan akan mengasihi Anda. 19 Oktober 1213, janganlah kamu tidak bersyukur dan tidak taat pada seruan yang kukatakan kepadamu. Ketahuilah bagaimana mengatasi kejahatan yang ingin mengendalikanmu dengan doa, puasa, dan kasih. Semoga kata-kata yang keluar dari mulutmu membawa sukacita bagi hati Allah dan bukan untuk melukai hati ilahinya atau untuk menyakiti saudara-saudarimu. Jika kamu benar-benar ingin menjadi anak-anakku, ketahuilah bagaimana untuk hidup tetap diam, melakukan penebusan dosa, dan mengasihi. Tertanggal 11 bulan 4, jangan berhenti doa menyelamatkan banyak jiwa untuk surga. Iblis bertindak dengan segala cara agar kalian berhenti berdoa. Jangan menyerah. Lawanlah semua kejahatan dikalahkan dengan doa dan puasa. Jangan menyerah, berjuanglah sebagai putra-putri iman dan doa yang percaya pada belas kasihan dan kasih Allah. Jangan pernah ragu akan kasih dan pengampunan Tuhan. Dia mengasihi Anda dan sangat menginginkan keselamatan setiap orang dari Anda. Hatinya yang maha pengasih terbuka untuk menyambut Anda dan memperkaya Anda dengan rahmat khususnya. Terima kasih atas kehadiran Anda dan keinginan Anda untuk menghayati pesan-pesan saya dan mempraktekkannya. Oh, panjang sekali. Yang terakhir nih, saya mohon
Berdoalah, berpuasalah, dan lakukan pertobatan untuk para imam, agar mereka menjadi kuat dan berani dalam membela kebenaran, kehormatan, dan kemuliaan Tuhan di masa-masa yang sangat sulit ini. Lindungilah para imam dengan kasih dan doa kalian untuk mereka, karena di hari-hari ini kalian akan melihat betapa iblis membenci para imam, ekaristi, dan gereja kudus lebih dari sebelumnya. Ia akan bertindak dengan kebencian, dan kalian akan bertindak dan melawannya dengan kasih dan doa. Tertanggal 23 Agustus tahun 2024. Berjuanglah untuk kerajaan surga, lawanlah semua kejahatan dengan berdoa, berpuasa, dan mendekatkan diri kepada putraku Yesus dalam Ekaristi. 9 Oktober 2024. Jadi ini berdoa dan berpuasa, korbankan diri kalian untuk pertobatan orang-orang berdosa yang malang, dan banyak hal yang menyedihkan dan serius dapat diubah dan dihindari. 5 Desember tahun 2024. Inilah semua yang dipesankan oleh Bunda Maria kepada kita semua. Untuk masa puasa ini kita harus saling merenungkan dan kembali menggiatkan diri dalam usaha bagaimana membawa banyak pertobatan kembali. Terima kasih. Besok kita masuk ke dalam 7 rahasia pengakuan dosa.